Nyeri kronis adalah nyeri dengan waktu lebih dari 3 bulan. Pada saat terjadi nyeri kronis akan timbul yang namanya peningkatan sistem parasimpatis. Salah satu gejalanya adalah penurunan tekanan darah dan juga kulit kering pada area sekitar cedera. Nyeri kronis terasa linu dan juga terasa tumpul dan menyebar. Pada saat terjadi nyeri kronis, ada beberapa pasien yang mengalami masalah psikologis. Salah satunya adalah mereka menarik diri dari lingkungan maupun mereka tidak ada ketidakpercayaan diri pada diri mereka. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas lebih lanjut. Salah satu kasus yang menjadikan nyeri kronis adalah pada pasien pasca rekonstruksi Achilles yang lebih dari 3 bulan. Pada kasus ini, pasien akan mengalami beberapa deformitas. Pada pemeriksaan, kita akan melakukan anamnesa, inspeksi, palpasi, dan beberapa tes fisik yang akan kita lakukan. Baik Bapak, untuk saat ini keluhannya apa yang dikeluhkan Bapak hari ini? Nyeri pada bagian belakang di tumit ini ya Pak ya? Oke, ini setelah ini ada bekas operasi. Bapak untuk operasinya itu sejak kapan? Sudah berapa lama? Sudah lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Oke, 6 bulan yang lalu operasi karena apa Pak? Dulu pernah robek kah atau pasang implan? Robek. Oke, berarti pada saat dilakukan tes seperti ini tidak ada kontraksi ya? Tes kontraksi ya. Baik. Oke, Bapak ini mengalami pasca rekonstruksi Achilles dengan ditandai dengan adanya bekas operasi pada bagian Achillesnya. Lalu yang kedua disertai dengan pemendekan otot-otot pada bagian gastrok dan juga soleus, dan sedikit ada fleksi pada bagian jari-jari kaki. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa disimpulkan ada pemendekan pada bagian otot betis antara gastrok ataupun soleusnya ataupun dua-duanya. Maka dari itu, untuk melihat kebenarannya, ada salah satu tes spesifik yang kita gunakan, yaitu adalah tes panjang otot. Ya, untuk tes panjang otot sendiri kita bisa melakukan dengan posisi pasien duduk tegak seperti ini. Tes panjang otot pada area betis, yaitu untuk menguji apakah ada shortening, pemendekan pada bagian gastrok maupun soleusnya. Pasien kita minta posisi netral, lalu setelah itu kita minta pasien untuk melakukan, karena dia ada shortening pada bagian gastrok, kita melakukan eksentrik pada bagian gastrok dan juga soleusnya. Lakukan gerakan dorsifleksi pada area kaki. Bapak silahkan kakinya dinaikkan seperti ini semampunya. Begitu juga yang area yang satunya. Oke, baik. Ini sudah, masih bisa dilanjutkan lagi Pak, dinaikkan lagi. Sudah. Oke, sudah bisa. Jadi disimpulkan bahwa akibat dari pasca rekonstruksi Achilles ini memunculkan pemendekan otot gastrocnemius dan juga soleus pada area betisnya, disertai dengan pemendekan pada otot-otot tarsal, karena pada saat berjalan seseorang itu akan berusaha untuk mencari stabilitas, sehingga pada saat melakukan stabilitas muncul seakan-akan seperti grass refleks ya, seperti pada bayi pada saat belajar berjalan. Sesuai dengan problematik yang ada pada pasien yang sudah terjadi lebih dari 6 bulan, maka target dari
terapi sendiri adalah kita meningkatkan elastisitas pada otot gastrok dan juga soleusnya. Lalu yang kedua, meningkatkan sistem ekstensor pada bagian tarsal. Lalu yang ketiga, kita akan latihan proprioceptif pada area tarsal dan juga pada area ankle. Untuk kesempatan kali ini kita menggunakan beberapa intervensi fisioterapi. Salah satunya adalah menggunakan ultrasound sendiri. Ultrasound sendiri nanti bertujuan untuk memberikan efek heating pada bagian tendon Achilles yang pasca operasi itu sendiri. Pada saat diberikan heating, harapan kita otot tendon Achilles itu sendiri akan mampu meningkatkan vaskularisasi, sehingga yang terjadi pada area yang terjadi pemendekan pada Achilles akan tercukupi nutrisi, sehingga fleksibilitas pada area Achillesnya akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan elastic band. Elastic band sendiri adalah current resistant yang kita gunakan sebagai latihan sekaligus program terapi sewaktu pasien berada di rumah. Lalu untuk latihan proprioceptifnya nanti kita akan menggunakan latihan menumpu, latihan berdiri, naik turun tangga kepada pasien. Oke. Ultrasound sendiri nanti tujuan dari ultrasound adalah memberikan efek heating pada area Achilles. Maka dari itu, karena dia sudah lebih dari 6 bulan sudah dikatakan nyeri kronis, maka kita menggunakan pulse frekuensinya kita menggunakan continue. Lalu untuk duty faktornya kita menggunakan 100, karena kan sudah lebih dari 6 bulan. Lalu untuk kedalamannya kita menggunakan 3 MHz, karena Achilles itu sendiri dia kan jaringan yang sangat dekat, tidak terlalu dalam. Oke, baik, kita berikan. Oh ya, sebelumnya kita untuk dosisnya adalah penggunaan ultrasound sendiri adalah luas area dibagi dengan era pada bagian ultrasoundnya. Era ultrasound ini sendiri kita menggunakan 5 cm persegi ya. Nah, sedangkan pada luas areanya kita bikin sekitar 3 dan juga 5 cm, 15 cm lebih mudahnya. 15 dibagi dengan 5, jadi nanti ada 3 menit pada saat melakukan pengoperasiannya. Oke, waktunya nanti sekitar 3 menit ya. Oke, baik, terus kita pakainya yang continue tanpa dengan elektro. Kita berikan dulu. Ya, untuk intensitasnya sendiri karena body segment pasien juga agak tebal, makanya kita mulai langsung dengan intensitas 1 ya teman-teman ya. Langsung 1 ke atas, kita coba 1,1 dulu ya. Lalu kita mainkan, langsung kita mulai treatmentnya. Penggunaan ultrasound tidak boleh ada harus selalu kontak ya, tidak boleh lampu indikatornya berkedip, karena kalau lampu indikator itu berkedip berarti artinya dia tidak ada kontak dengan jaringan. Dan pada saat melakukan, usahakan gerakan tidak terlalu cepat. Nah, tadi berkedip berarti dia tidak ada kontak dengan jaringan yang kita treatment.
Kita bisa tanyakan apakah sensasinya hangat atau panas Pak, atau mungkin belum terasa? Oke, sudah mulai hangat ya. Jadi jangan heating silahkan, tapi kalau sampai terjadi pasien tidak merasa nyaman, hanya sebatas hangat ya. Untuk exercise latihan pada saat posisi di atas tempat tidur, kita bisa menggunakan bantuan elastic band, yaitu adalah elastic resistance. Tujuan dari elastic resistance sendiri adalah untuk memunculkan aktivasi isometrik maupun isotonik pada bagian gastrocnemius maupun pada bagian soleusnya. Kita bisa minta pasien dengan cara posisi seperti ini. Bapak silahkan bawa ini ya, pada saat seperti ini lututnya diluruskan ya, sedikit ditarik sedikit, Bapak tarik seperti ini, lalu berusaha pada saat narik ibu jarinya dibuka semampunya, oke, dibuka semampunya, tarik, tahan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita awali dengan gerakan isometrik ya, yaitu dengan kita meningkatkan resisten tahanan pada bagian karetnya. Pastikan isometrik, jangan sampai terjadi yang namanya perubahan panjang otot pada bagian betis. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah isometrik, kita bisa lanjutkan dengan gerakan isotonik dengan cara diberikan tahanan tetap, lalu pasien berusaha untuk turun ke bawah Pak, dorong ke bawah, 1, 2, gerakan sampai ke bawah Pak, nah, jinjit ya, seperti gerakan jinjit, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan di situ, lalu pelan-pelan Bapak tarik ke atas kakinya, ibu jarinya dan juga jari kakinya membuka semua sampai full semampunya ke atas. Dan seperti ini adalah kita anggap satu gerakan latihan. Ya, kita gunakan isotonik dan juga isometrik pada bagian kakinya. Untuk latihan proprioseptif, kita bisa menggunakan bantuan kursi yang pendek, sehingga pasien kita minta untuk latihan seperti naik tangga. Jadi kita bisa menggunakan kaki sebelah kanan yang kita akan treatment, dinaikkan satu di atas Pak, silahkan kaki kanannya dinaikkan ke atas, lalu pasien berusaha untuk membuka jari-jari kakinya ya, berusaha untuk membuka jari kakinya. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan tekanan pada bagian sisi kanannya. Oke, ditekan sehingga terjadi elongasi pada bagian Achilles dan juga pada bagian gastrocnemius. Pelan-pelan kembali lagi Pak. Ya, tekanan kembali lagi ke sisi kirinya. Oke, bisa dilakukan 10 kali. 1, bebannya dipindah ke depan, lalu dipindahkan lagi ke belakang. Oke, 2. Oke, harus pelan ya, karena pada saat pasien melakukan gerakan seperti ini, kembali lagi untuk mengaktifkan proprioseptif itu harus gerakannya dengan penekanan dan juga dilakukan dengan perlahan, sehingga pasien mampu merasakan setiap derajat-derajat gerakan angulasi pada bagian ankle-nya. Lanjut Pak, yuk 7.
Oke, kembali lagi. Oke, 8. Oke, dengan pelan. 9. Sekali lagi. Baik Pak, 10. Oke, sekarang gantian. Kaki yang sebelah kanan kita turunkan, lalu yang sebelah kiri kita naikkan dengan gerakan yang sama, dengan tempo yang sama, dan dengan repetisi yang sama. Oke, silakan dilakukan. Setelah itu kita bisa memberikan latihan tambahan berupa gerakan jinjit dan juga gerakan dorsifleksi untuk mempertahankan keseimbangan pasien. Silahkan Pak dilakukan dorsifleksi. Untuk jinjit, gerakan jinjit silahkan. Ya, pelan-pelan. Lalu kembali lagi dan angkat kedua kakinya bagian depan. Pasien berusaha untuk tidak jatuh. Oke, silahkan. Oke, 1 jinjit lagi. 2. Ya. Oke. Lanjut lagi. Untuk evaluasi kita menggunakan VAS. Tadi di awal kita lupa untuk melakukan pemeriksaan derajat nyerinya. Derajat nyeri kita bisa menggunakan VAS pada area yang anti treatment. Lalu untuk evaluasi pada panjang otot, kita bisa minta pasien dengan posisi pemeriksaan spesifik seperti tadi. Lalu kita bandingkan dengan sisi area yang tidak ada cedera. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga semuanya. Jika ada kurang dari video ini, kami mohon maaf. Kami masih berharap ada koreksi-koreksi lebih untuk pada kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.